Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu hakikat pembelajaran tematik, pengertian pembelajaran tematik, dan karakteristik pembelajaran tematik. Dan presentasi awal yang akan dimulai dari saya sendiri. Pembahasan dimulai dari hakikat pembelajaran tematik. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengutamakan pembukaan pemerintah negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan untuk mengintegrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Penerapan pembelajaran tematik dilakukan mulai dari sekedar pembelajaran yang bervariasi. Dari pembelajaran biasa yang konsisten strict pada suatu topik ke suatu pembelajaran siswa hingga menerapkan yang dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan landasan teori tertentu dan direncanakan secara serius. Pengertian pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa atau anak. Pada mode ini, guru harus mampu membangun keterpaduan melalui suatu tema. Pembelajaran tematik menuntutkan kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Pada tema itu sendiri, tema dipilih dari lingkungan. Lingkungan itu yang berada di kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak kaku. Menurut Dekdiknas Trianti 2011-141, yang dimaksud dengan pembelajaran tematik pada dasarnya adalah media pembelajaran yang terpadu dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang utuh dan menyeluruh sehingga dapat mengembangkan aspek pengetahuan serta sikap keterampilan pada siswa. Pembelajaran tematik menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Tema sendiri adalah pokok gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Purwodarminta 1983. Menurut Suryo Subroto 2009-133 berpendapat pembelajaran tematik adalah usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan sebuah tema. Sedangkan menurut Indriawati Trianto 2011-149, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melintasi batas kehidupan, mata pelajaran untuk berfokus pada permasalahan kehidupan studi yang luas, yang menggunakan berbagai kurikulum di dalam hubungan yang bermakna. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Yolanda. Saya persilahkan. Saya Tiara Yolanda, NPM 19160110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dari beberapa pendapat ahli yang telah disampaikan oleh teman saya, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak sekolah dasar.
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak bagi siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Dan selanjutnya ada pembelajaran tematik integratif, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasi berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia anak, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknik penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran ini berupa teks lisan, tes tulisan, penugasan dan kinerja, dan rapot. Dengan pembelajaran tematik integratif tidak menggunakan angka sebagai penilaian, namun dengan deskripsi kalimat dan menilai seluruh aspek. Pembelajaran tematik integratif yang diterapkan di SD atau MIN dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada Permenkub Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa sesuai dengan standar kompetensi lulus dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MIN dilakukan melalui pendekatan tematik terpadu atau integratif dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik bagi siswa SD menurut tim Pusta Justisia 2007 memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama, memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu, dan yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman materi pelajaran telah mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Dengan pelaksanaan pembelajaran tematik ini juga akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangin bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasi berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Dayanto 2014. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada siswa dalam hal mengenal, kemudian memahami berbagai materi untuk mendapat informasi. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat berpikir dengan menyeluruh tanpa terpisah-pisah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hakikat pembelajaran tematik dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulisa Putri dari PGSD 3C, NPM 19160121, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas pembelajaran tematik antara lain: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dan minat dan kebutuhan siswa. 3. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Menurut Depdiknas 2006, sebagai modul pembelajaran di sekolah dasar madrasah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain: 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan. Banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Direct experiences. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata, konkret, sebagai dasar untuk memain hal yang lebih abstrak. 3. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 4. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajar dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan pengaitannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 5. Permisahan mata. Pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam modul pembelajaran tematik, pemisahan mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berada. 5. Permisahan mata. Pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam modul pembelajaran tematik, pemisahan mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.